Selamat bertemu dengan kami kembali di Jumat Fisdak ya, bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di acara kita pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia. Kita bersyukur kita dapat kembali memperoleh kekuatan dari firman Tuhan saat kita mempelajari bersama pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk memulaikan acara kita seperti biasa, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian saudari Iin Nenggolan Sensolar akan membawakan doa buka untuk acara kita pada malam hari ini. Silakan, Dek. Child, I'm gonna walk that milky white way. Oh, child, some of these days. Some of these days. Yes, I'm gonna walk that milky white way. Oh, child, some of these days. Well, 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 well. I'm gonna walk Right out on. and take my stand. I'm gonna join that Christian band. That's when I will walk that milky white way. Oh, child, some of these days. Some of these days. Well, I'm gonna meet my loving Jesus. Oh, child, some of these days. Some of these days. Yes, I'm gonna meet my loving Jesus. Oh, child, some of these days. Well, 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 well. I'm gonna walk out and shake his hand. I'm gonna join that Christian band. That's when we walk that milky white way. Oh, child, some of these days. Some of these days. I'm gonna meet God the Father, oh child, and God the Son, God and the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father, yes, and God the Son. Well, I'm gonna tell God about my trouble. Tell him all this world, where I just come from. That's where I will walk that milky white way. Oh, Child, some of these days, some of these days. Yes, I'm gonna meet God the Father, yes, and God the Son. Well, I'm gonna tell God about my trouble. Tell him all this world, where I just come from. That's when I will walk that milky white way. oh, Child, some of these days, yes, some of these days. Tentunya kita bersyukur atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh kuartet tadi. Baik saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Iin Nenggolan Sensolar. Silakan, Iin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dia siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami pada hari ini lagi dalam aktivitas kami. Kami tiba pada malam ini Tuhan, waktu New Jersey, untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Berikan kepada kami Tuhan Roh Suci-Mu dari surga, sehingga kami semua
yang mendengarkan dapat memperoleh berkat dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pendeta Stephen Rantung yang akan membentangkan firman-Mu, Tuhan pimpin dia, urapi dengan Roh Suci dari surga, sehingga Tuhan apa yang dia sudah siapkan, dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti acara ini, baik yang di Zoom maupun di live stream, biarlah berkat kesehatan, kekuatan dari surga semua selalu menjadi bagian kami. Berkati kami masing-masing Tuhan, berkat yang indah selalu menjadi bagian kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, menyertai acara ini dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak Saudari In untuk doanya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kita akan melihat bagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat kepada umat-umatnya, baik di zaman dahulu hingga saat sekarang ini pun, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik. Dia sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita di masa yang akan datang. Tetapi pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana Dia telah juga memberikan yang terbaik yang dapat kita alami, saat ini. Bukan hanya sesuatu yang akan terjadi di masa yang datang, tetapi untuk kita pada saat ini. Baik, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. It's okay deh. Ada ya. Oke, ada sedikit gangguan yang saya alami sedikit. Baik, ya sudah. Baik, kita akan mulaikan. Saya akan membagikan pelajaran ini dengan seperti biasa ya. Kita akan membaca dulu terlebih dahulu pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini dengan satu judul, suatu cicipan. Ada yang dapat kita rasakan, awal akan ciptaan baru. Nah, Tuhan sudah seperti saya katakan, sudah mempersiapkan, menyiapkan sesuatu yang terbaik nanti di masa yang akan datang bagi kita. Tetapi adakah yang telah Dia siapkan untuk masa yang akan datang itu dapat kita alami juga pada saat ini? Mungkin kita akan lihat pelajaran kita pada saat ini. Nah, pelajaran kita katakan seperti yang kita lihat, ayat-ayat dalam kitab Keluaran 20 ayat 8-11 kita sudah melihat bagaimana ingatlah kamu kuduskan hari Sabat 6 hari lamanya, bekerja hari Sabat hari ke-7 ya, dan juga Ulangan 5 ayat 12-15 yang berkata ingatlah terus ya. Ingatlah terus dan kuduskanlah apa? Hari Sabat itu telah mengundang kita untuk melihat ke masa lalu. Untuk melihat ke masa lalu. Mereka ayat-ayat ini menasihati kita untuk beristirahat pada hari Sabat untuk merayakan pencapaian Tuhan saat penciptaan dan penebusan, apa yang terjadi kepada orang-orang Israel ya pada saat mereka keluar dari tanah Mesir ya, pada saat mereka lepas dari perhambaan di Mesir. Dan ya itulah yang kita bisa melihat. Itu terjadi pada kapan? Pada masa lalu. Mereka menasihati itu pada masa tentang penciptaan dan apa? Tentang penebusan. Dan Ibrani 4 ayat 9-11 bagaimanapun mengundang kita untuk melihat kapan? Bukan masa lalu tapi ke masa depan. Jadi kita sudah lihat ada masa lalu dan ada apa? Masa depan. Ini memberitahu kita bahwa Tuhan telah mempersiapkan perhentian Sabat di masa depan. Itu menyarankan dimensi baru untuk memelihara Sabat. Peristirahatan Sabat tidak hanya memperingati kemenangan Tuhan di masa lalu, tetapi juga merupakan janji Tuhan untuk masa depan. Untuk masa depan. Jadi dimensi pemeliharaan Sabat di masa depan itu selalu ada. Tetapi sering kali diabaikan. Dan itu lihat ya, setelah kejauh Tuhan itu menyeriatkan janji bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan ciptaan pada kemuliaan aslinya melalui juru selamat, melalui Mesias. Itu sudah kita lihat ya apa yang telah Yesus dapat lakukan setelah apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan tindakan penebusannya yang secara komplit sempurna akan terjadi di masa akan datang ya. Melalui pemeliharaan Sabat, karena Sabat menunjukkan puncak penebusan dalam ciptaan baru. Pemeliharaan Sabat adalah antisipasi surga
di dunia yang tidak sempurna ini. Saat ini dunia berada dalam keadaan yang tidak sempurna. Ini selalu jelas dalam tradisi Yahudi. Dalam tulisan kehidupan Adam dan Hawa yang ditulis oleh James Charles Worth halaman 18 dalam The Old Testament Pseudographa, dikatakan bahwa kehidupan tradisi Yahudi sebuah karya yang dibuat di antara 100 sebelum Masehi dan 200 Masehi mengatakan bahwa hari ke-7 adalah tanda kebangkitan, perhentian dari zaman yang akan datang. Ya, zaman yang akan datang. Hari yang seluruhnya merupakan perhentian Sabat untuk selama-lamanya. Itu fokus yang akan terjadi di nanti ya pada saat Yesus datang kedua kali adalah apa ya? Fokusnya juga adalah hari yang merupakan perhentian Sabat. Jadi itu pada saat Yesus datang itu membawa kita memasuki era Sabat untuk selama-lamanya. Bukan lagi era 1 hari dari 7 hari ya. 1 minggu. 1 hari dari 7 hari atau 1 hari dari 1 minggu. Pak, kenapa? 1 hari dari 1 minggu itu kita masuk dalam satu perhentian dengan Tuhan. Kita memiliki 1 hari yang khusus dengan Tuhan ya. Tetapi pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka sepanjang masa boleh dikatakan itu merupakan perhentian Sabat untuk selama-lamanya. Seperti yang dinyatakan juga oleh Jacob Neusner dalam Mishnah the New Translation ya, yang diterbitkan tahun 1988 yang lalu. Jadi bukan itu saja. Tulisan-tulisan lainnya katakan The Othiot dari Rabi Akiba, sumber yang kemudian berkata bahwa apa? Israel berkata di hadapan Yang Maha Kudus, diberkatilah Dia, Tuhan dunia. Jika kita mematuhi perintah-perintah, pahala apa yang akan kita dapatkan? Lalu Dia berkata kepada mereka, ya, Dia berkata kepada mereka, dunia yang akan datang. Pahalanya itulah ya, dunia yang akan datang. Mereka berkata kepadanya, tunjukkan kami yang serupa. Lalu tunjukkan. Jadi dengan kata lain, bagaimana kami dapat melihat dunia yang akan datang? Bagaimana kami dapat memperoleh pahala yang akan datang? Kenikmatan yang akan datang? Jawabannya apa? Jawaban dari Rabi ini kepada orang yang bertanya apa? Tunjukkan kami yang serupa. Dia jawab apa? Lalu dia menunjukkan hari Sabat kepada mereka. Jadi hari Sabat saat ini dengan kata lain, adalah satu cicipan rasa dari apa yang akan datang nantinya. Itu merupakan pahala daripada apa yang akan kita peroleh. Jadi kalau kita mencintai satu hubungan dengan Tuhan, dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu saat ini, dalam dunia saat ini, maka kita sudah dapat sedikit merasakan cicipan satu hubungan nantinya untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Tetapi dengan kata lain ya, kalau saat ini saja kita tidak merasakan sukacita Sabat, kalau kita tidak menanti-nantikan Sabat, well, apalah artinya? Apalah artinya hidup selama-lamanya dengan Tuhan di dalam kerajaannya? Ya, kalau kita tidak suka dengan bertemu dengan Tuhan, 1 hari saja dalam 1 minggu, saudara, 1 hari 1 minggu kita nggak suka bertemu dengan Tuhan, maka apalah artinya hidup selama-lamanya dengan Tuhan? Mungkin lebih baik kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau 1 hari saja di dalam dunia ini, kita masih sunat-sunat, kita masih ambil-ambil, atau kita masih tidak menurutinya. Jadi dengan kata lain, kalau kita saat ini memiliki satu sukacita untuk bertemu dengan Tuhan 1 kali 1 minggu, maka kalau itu menjadi kesukacita kita, pertemuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya itu merupakan sesuatu hal yang membahagiakan. Tapi jika tidak, maka mungkin surga bukan tempat kita, dengan kata lain. Tempat kita itu adalah dunia, bukan surga. Nah itulah dapat saya tambahkan apa yang dimaksudkan dengan tulisan-tulisan tadi ya. Jadi Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Sejauh tindakan dilakukan, pemeliharaan Sabat mungkin merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Jadi adakah kita seperti pelajaran kita tadi malam ya waktu New Jersey, adakah kita melihat Sabat itu sebagai puncak 1 minggu yang kita miliki? Atau kita melihat itu sebagai satu beban ya? Seperti saya pernah katakan ya, waktu tahun 90 saya pertama kali datang ke Amerika ya. Seringkali bersama teman-teman itu jam kalau di California ya waktu itu ya, kalau matahari mulai terbenamnya itu, kalau summer itu kadang-kadang jam 7, 8 kalau nggak salah ya, kalau saya tidak lupa ya. Tapi yang terjadi adalah
kami dari jam 6 itu 1 jam sebelum matahari terbenam itu kurang lebih ya, kami sudah berada di parkiran di mall. Parkiran di mall, aduh, mudah-mudahan cepatlah matahari itu turun nih, supaya kita bisa masuk ke mall atau ke tempat-tempat yang kita ingin tujui pada saat Sabat itu telah apa ya, Sabat telah berlalu. Ini seakan-akan Sabat itu kalau bisa cepat-cepatlah selesai. Ya, kita rindu untuk Sabat itu berlalu, cepat berlalu. Tetapi di sini dikatakan kalau kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, maka dari hari pertama sampai hari ke-6 sekalipun kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan pada hari. Tentu saja saudara, kita dapat bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tetapi waktu yang Tuhan ingin kita khususkan, di mana kita berhenti dari pekerjaan kita, dari pikiran untuk bekerja sekalipun, untuk fokus kepada Tuhan. Untuk juga memiliki fellowship dengan sesama, itu hanya hari Sabat yang Tuhan sudah tetapkan secara khusus. Nah, adakah kita memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam waktu dengan Tuhan tersebut? Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana Anda dapat belajar untuk memelihara hari Sabat dengan cara yang sungguh-sungguh? Memelihara hari Sabat dengan cara yang sungguh-sungguh menunjukkan pemahaman kita tentang apa sebenarnya keselamatan oleh iman terlepas dari perbuatan hukum. Bagaimana perhentian pada hari Sabat merupakan ekspresi keselamatan oleh kasih karunia. Tuhan sudah menyelamatkan kita ya. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita dengan katakan kasih karunia-Nya. Adakah kita memiliki kerinduan untuk berterima kasih dengan Dia dan berhenti bekerja pada hari Sabat, berhenti dari fokus-fokus kepada dunia supaya kita bisa fokus kepadanya. Fokus kepadanya yang telah menyelamatkan kita, dan dengan demikian kita memiliki iman yang semakin Iman yang semakin dikuatkan. Nah, pelajaran kita pada saat ini menyatakan bahwa Sabat ada 3 dimensi, 3 waktu perhentian Sabat dari sejarah yang dapat kita lihat ya. Yang pertama adalah itu berhubungan dengan masa lalu, Ibrani 4 ayat 3 terus dilihat ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Wah, ini masa lalu. Ya, Sabat itu sudah ada, dimensi perhentian Sabat bukan hanya kepada orang Yahudi yang keluar dari perhambaan di Mesir, lalu mereka masuk ke tanah perjanjian. Bukan hanya itu saja. Tapi itu sudah dimulaikan pada mulanya sejak dunia dijadikan. Kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari tadi malam waktu New Jersey bagaimana Sabat itu sudah dimulaikan sejak apa ya? Penciptaan dunia. Tuhan bahkan sudah menunjukkan Sabat itu sangat istimewa daripada hari-hari lainnya. Hari pertama berhubungan dengan hari yang keempat, kedua, kelima, ketiga, dan keenam. Tapi Sabat itu berhenti secara khusus. Dan dalam 10 firman Tuhan, Sabat itu memiliki bagian yang terpenting, dengan kata lain. Karena inilah yang dapat kita lihat pada hari Sabat, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hukum ke-1 dan ke-3, dan juga hukum dengan sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama. Itu dipusatkan juga di dalam hukum yang keempat. Ya. Jadi sejak dunia dijadikan. Tetapi seperti pelajaran kita malam ini, dimensinya itu juga bukan hanya masa lalu, tapi juga masa depan. Kita sudah lihat bagaimana semua apa yang terjadi Tuhan telah sepertinya kepada orang Israel ya. Tuhan telah memberikan kebebasan mereka, pelajaran kita tadi malam. Membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir, keluar untuk bertemu dengan Tuhan. Maka di masa depan seperti apa yang Yesus telah lakukan, Yesus telah memulaikan satu proses di mana kita semua telah masuk ke dalam satu proses untuk dipisahkan dari dosa, dan pada saat Dia datang di kali yang kedua, maka kita akan kembali disatukan dengan Tuhan, dibebaskan sama sekali. Secara total kita akan dibebaskan dari dosa. Tapi itu terjadi bukan saat ini, sudah dimulaikan prosesnya. Tapi pada saat Yesus datang kedua kali, setelah kerajaan 1000 tahun, setelah dunia baru kembali diperbaharui, surga turun dari surga ke dunia baru kita, dan dosa dihapuskan. Kita bisa membaca dari kitab Wahyu itu dia ya. Maka apa yang terjadi? Disitulah Sabat yang seperti tadi kita sudah baca, menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28 katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, setelah Dia datang lalu,
Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan ini sekali lagi dia akan nyatakan dirinya? Saat dia datang yang kedua kali. Ya. Saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan. Saat Yesus datang kedua kali bukan lagi untuk menanggung dosa. Itu sudah dia lakukan pada saat dia datang di kali yang pertama. Tapi pada saat dia datang di kali yang kedua, nanti di masa yang akan datang. Saya tidak tahu kapan, tapi di depan kita, maka dia bukan datang untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan sesudah itu, seperti pelajaran kita, disitulah kita masuk pada sahabat yang apa ya, lama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita lihat, ini baru 2. Dimensi yang berikutnya kita sudah pelajari sepanjang minggu ini kesimpulan kita ya, pada saat ini, adalah dimensi masa sekarang. The present. Ya. Masa sekarang masih tersedia, ya, masih tersedia suatu hari perhentian. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Tuhan masih ada. Kenapa ini harus ditekankan masih tersedia? Seperti yang saya katakan tadi malam, banyak umat-umat Kristen sudah lagi tidak lagi mengindahkan. Jadi bahkan Rasul Paulus di sini sudah mengamarkan, jangan lupa umat-umat Kristen di abad 21. Jangan pikir hari Sabat itu sudah tidak perlu lagi. Hari Sabat itu any day of the week. Setiap hari saja di setiap minggunya itu bisa jadikan hari Sabat. Atau nggak perlu lagi hari perhentian. Nggak perlu lagi. Yang penting kalian berhenti secara mental saja. Tapi sambil bekerja pun yang penting ingat-ingat Tuhan sambil bekerja. It's okay. Oh tidak. Rasul Paulus katakan apa? Masih tersedia suatu hari. There remains. Bahasa Inggrisnya there remains. Remains artinya present, ya, present tense, there remains, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ya, ia sendiri, orang tersebut berhenti dari segala pekerjaannya. Ya, jangan lagi kita pikir-pikir untuk bekerja pada hari Sabat, saudara ya. Jangan ambil hari Tuhan tersebut. Ya. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, Tuhan masih memberikan, there remains a day of rest. Masih ada satu hari. Nah, kenapa kita memerlukan? Nah, kita sudah sepanjang satu kuartal beberapa waktu bulan yang lalu ya kita sudah membahas tentang perlunya kita untuk apa ya? Berhenti. Perlu untuk berhenti. Kenapa? Karena memang kita penuh hari-hari kita sepanjang di dalam dunia ini kita penuh dengan apa? Pekerjaan yang kita harus lakukan. Dan pekerjaan itu jangan ada pikir, wah pendeta ya kita memang betul harus bekerja. Kita dikutuk untuk bekerja. Itu karena kita berdosa pendeta, makanya kita apa? Jatuh dalam apa? Dosa. Well, mungkin saya harus mengatakan, mungkin itu satu pandangan yang salah ya. Kalau kita harus bekerja karena dosa, ya oleh sebab itu ada yang berkata, ya Sabat itu seperti waktu lalu ada yang bertanya, Sabat itu pendeta diberikan hanya setelah manusia berdosa. Oh kenapa? Karena setelah manusia berdosa, disitulah mereka bekerja. Siapa bilang? Sabat diberikan bahkan sebelum apa ya? Sebelum manusia jatuh berdosa. Kita sudah lihat itu Kejadian 2 berbicara tentang diberikan Allah yang berhenti dari segala pekerjaannya, dia kuduskan, dia berkati hari tersebut. Bukan karena ada dosa, Sabat itu diberikan. Diberikan Sabat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa itu baru di Kejadian pasal 3. Sabat diberikan di Kejadian pasal 2. Lalu mungkin Anda pikir, oh bekerja itu kan dosa ya. Pada saat manusia bekerja, bukankah dia harus berpeluh, bekerja keras? Wah, mungkin saudara harus kembali mempelajari betul-betul. Pada saat kita melihat, Alkitab menyatakan selain Sabat diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, bekerja juga sudah ditugaskan kepada manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Adam itu sebelum Hawa diciptakan. Ya. Tuhan mengambil manusia atau Adam itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahasa Inggris dan bahasa Ibrani kata untuk mengusahakan adalah to work it,
untuk mengerjakan, untuk bekerja di dalam taman. Jadi manusia sudah diperintahkan sejak semula untuk bekerja. Nggak ada yang tidak bekerja, semua harus bekerja ya. Bekerja di dalam taman Eden, to avad, to work, to serve. Lalu kemudian apa? Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan Hawa. Oke, setelah perintah untuk mengusahakan, Kejadian 2 ayat 15, lalu kemudian Kejadian 2 ayat 18, 17 manusia dibuat apa ya? Tertidur nanti. Tapi ayat 18 Tuhan katakan apa? Kemudian jadilah apa? Diciptakanlah apa? Diciptakanlah Hawa. Nah, untuk apa Hawa diciptakan? Apakah supaya manusia memiliki keturunan? Itu Hawa diciptakan? Atau untuk apa ya? Untuk bersosialisasi mungkin ya. Tapi kalau kita lihat kata-katanya itu berhubungan dengan apa ya? Kemudian Allah menciptakan Hawa setelah dia suruh manusia itu bekerja ya. Untuk apa? Supaya punya keturunan. Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menolong untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan. Ya, kata kerja penolong apa? Kata yang dirujuk dari kata penolong ini, penolong untuk apa, saudara? Yaitu untuk yang di atas itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam tidak akan sanggup mengusahakan, bekerja, tidak akan sanggup untuk menjaga, memelihara taman itu kalau dia sendirian. Dia tidak akan pernah bisa. Dia tidak akan. Itulah sebabnya Allah memberikan seorang penolong. Bahasa Ibraninya Ezer, helpmate bahasa Inggrisnya. Kata Ezer bahasa Ibrani, penolong, helpmate, mungkin orang sering pikir, wah helper, pembantu ya. Bukan pembantu, saudara. Kata Ezer itu seperti saya sudah sering bilang waktu-waktu lalu ya. Itu digunakan untuk Allah. Allah adalah penolongku, Allah adalah penolong kita. Artinya penolong pada saat kita tidak sanggup melakukan seorang diri. Ya. Jadi pada saat ini, nah kata penolong ini merujuk bukan kepada apa-apa, tetapi untuk bersama-sama, mereka bersama-sama mengusahakan, bekerja, dan memelihara taman tersebut. Ya. Jadi manusia itu perlu bekerja. Manusia itu tidak diciptakan untuk apa? Untuk duduk berleha-leha, orang bilang. Duduk bersantai-santai. Tidak. Ditempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ya. Jadi sudah ada itu sebelum jatuh dalam dosa. Nah, bedanya setelah jatuh dalam dosa adalah apa? Kejadian 3. Setelah jatuh baru dikatakan bekerjanya itu menjadi apa? Tadinya mungkin tidak perlu bersusah payah. Tetapi setelah jatuh dalam dosa apa? Dikatakan apa? Lalu firman Tuhan kepada manusia itu. Apa dikatakan? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Bukan terkutuklah apa? Bekerja. Bukan bekerjanya yang dikutuk, tanahnya yang dikutuk ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi tadinya mungkin sebelum berdosa kalau mereka mengolah tanah itu nggak perlu istilahnya ya bersusah payah dengan kata lain ya. Tapi tanah sekarang menjadi keras. Tadinya mungkin sebelum dosa tanah itu lembut-lembut ya. Dengan kata lain lembek, nggak perlu keringetan untuk digali tanah-tanah itu. Tapi sekarang karena dosa maka tanah itu menjadi keras. Kan kata ya. Mencari terkutuklah tanah itu menggambarkan tanah yang menjadi keras. Orang yang dikutuk adalah orang yang keras dengan kata lain ya. Maka tanah itu menjadi keras karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi tanah itu yang terkutuk. Ya, keadaan environment yang terkutuk. Bukan bekerja itu menjadi kutukan bagi kita. Tidak, saudara. Bekerja itu bukan merupakan kutukan. Tapi sekarang karena dosa, maka lingkungan bekerja kita menjadi sukar. Lingkungan kita menjadi sukar. Tanah menjadi keras karena dosa. Tumbuh rumput-rumput duri yang melukai kita saat kita bekerja. Dan lain sebagainya. Tapi bekerja itu sendiri tidak dikutuk. Ya.
tidak dikutuk. Bahkan Rasul Paulus katakan apa? Kalau kita bilang, oh kalau gitu pendeta, boleh nggak kita sekarang bekerja tapi nggak usah bersusah payah. Ya santai-santai aja pendeta, ya terserah Anda. Poinnya adalah, memang kita harus berpeluh, kita harus bersusah payah. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin yang nggak, jenis pekerjaannya nggak harus bersusah, nggak harus berpeluh, tapi poinnya semua kita harus bekerja dengan apa? Sekuat tenaga ya. Dan Rasul Paulus tidak katakan, oh karena sebelum dosa manusia mungkin tidak harus bersusah payah, makanya saudara-saudara sekalian umat-umat Kristen santai-santai aja lah kalau kerja. Ya kalau di Amerika satu minggu 40 jam, ya kalian orang-orang Kristen 10 jam aja lah, yang penting bisa ada makanan. Bukan begitu ya. Rasul Paulus katakan apa ya? Rasul Paulus memberikan satu amaran demi amaran. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, work with the hand, seperti yang kami pesankan kepadamu. Dan di dalam 2 Tesalonika, ya 2 Tesalonika 3 ayat, kalau Anda baca ayat 7, saya cuma cantumkan ayat 10 sampai 11. Mulai dari ayat 7 Rasul Paulus katakan, aku bekerja, aku bahkan tidak mau apa menjadi beban bagi orang lain, aku harus bekerja. Ya. Lalu ayat 10 sampai 11 dia katakan apa? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar, Rasul Paulus katakan pada orang-orang di Tesalonika ya, karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib, ya, tidak disiplin, yang malas-malesan, ya, yang tidak tertib hidupnya, yang melawan hidupnya hanya untuk melawan, dan tidak bekerja, melainkan dengan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita tidak bekerja, kita harus bekerja. Dan kalau kita tidak bekerja, janganlah kita apa? Makan ya, kecuali kalau sudah pensiun mungkin ya. Itulah. Jadi poinnya memang Tuhan sejak semula menetapkan kita untuk bekerja sebelum dosa sekalipun jatuh ada dalam dunia ini. Dan setelah dosa itu sekalipun, kita tetap masih harus apa? Kita masih harus bekerja ya. Pada saat kita berbicara tentang bekerja ya, mungkin kita memiliki apa yang disebut dengan istilah love and hate relationship, benci dan cinta, dengan tentang apa ya? Tentang bekerja. Ya, kita terpaksa, kadang-kadang karena saya harus bekerja, kan terpaksa. Kita nggak suka untuk bekerja, tapi ada waktu dulu pertama kali datang di Amerika ya, pada saat berbicara tentang bekerja di Amerika, ada orang-orang katakan, memberikan kesaksian, pendeta, saya dulu di Indonesia saya ini adalah, mungkin ada yang bilang, saya kerja di kantoran, saya orang kantoran. Tapi begitu kerja di Amerika, harus bekerja yang begini modelnya, sakit. Pertama-tama ya, pada saat nangis saya pendeta, waktu pertama kali saya kerja harus kasih mandi, kasih bersih orang-orang dengan kotoran dan lain sebagainya lah istilahnya. Tapi begitu saya terima apa? Saya terima paycheck, saya terima gaji, hilang semua rasa sakit hati saya pendeta. Jadi memang itulah kita sering kali ya. Pada saat kita bekerja, kenapa kerjaan saya begini? Di Indonesia saya nggak begini, saya banyak pembantu, saya dilayani. Kok di Amerika kok saya harus jadi begini? Tapi begitu kita lihat gaji kita, senang ya, jadi tenang. Jadi poinnya adalah kita seringkali mengalami love and hate relationship dengan bekerja kita ya. Makanya banyak orang begitu dia dapat warisan yang banyak atau dapat lotre, pertama kali mereka umumnya ungkapkan adalah, saya akan berhenti bekerja. Saya akan berhenti bekerja, saya nggak mau lagi bekerja. Saya ingin menikmati hidup, ya. Saya nggak mau lagi dimarah-marahin orang di tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi, dan betul ya, ada satu penelitikan yang di Newsweek ini katakan bahwa ada 39 aktivitas yang mana manusia itu dari 39 aktivitas itu diukur mana yang paling menyenangkan dan ujung-ujungnya yang paling bawah mana yang paling tidak menyenangkan aktivitas. Nah, apa yang paling tidak menyenangkan, paling di bawah itu adalah kalau Anda sakit di tempat tidur. Itu Pak adalah satu kegiatan yang paling tidak membahagiakan. Duduk, tertidur di rumah sakit. Biarpun nggak bikin apa-apa, lebih baik kita keluar dari rumah sakit. Paling nggak enak itu tidur di rumah sakit. Itu hasil research ini katakan ya. Nah, kedua, setelah yang paling bawah itu tersakit di rumah sakit, tertidur di rumah sakit. Lalu sebelum itu apa? Kegiatan yang paling orang nggak suka untuk dilakukan dari 39 aktivitas ini adalah apa? Harus bekerja untuk dapat apa? Sesuap nasi. Mencari sesuap nasi, bekerja untuk apa? Sesuap nasi. Jadi ini pada orang-orang paling nggak suka untuk kerja. Dan saat ini ya di Amerika ada satu istilah yang sangat terkenal saat ini
di kalangan pemerhati sosial di Amerika ya. Ada namanya sekarang ini di Amerika saat ini yang disebut dengan istilah the Great Resignation, pemberhentian yang besar, bukan karena resign, kita berhenti bekerja. Ini berbicara tentang berhenti bekerja. Ya, kenapa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang Amerika yang berhenti bekerja. Apalagi karena pandemik, ya karena pandemik. Orang-orang mulai bertanya, buat apa saya hidup begini? Kalau saya tetap ujung-ujungnya Ujung-ujungnya mati dengan pandemik dan lain sebagainya. Ya udah, saya nikmati hidup. Jadi banyak orang yang seharusnya pensiunan di Amerika ini, mungkin pensiunan penuh di Amerika ini 67 tahun ya, 67 tahun setengah. Tapi 62 tahun Anda pun sudah bisa mulai pensiun. Nah, banyak orang-orang sekarang di Amerika ini 62 tahun ya udah pensiun aja saya. Atau pensiun dini, yang penting udah punya uang sedikit di bank dan lain sebagainya, pensiun dini. Atau orang-orang yang merasa tidak puas, banyak. Saya baru saja tadi melihat dokumentari kenapa begitu banyak perawat-perawat di Amerika ini berhenti bekerja. Karena kenapa? Karena rumah sakit itu untuk cari untung, perawat-perawatnya itu cuma ya dibuat seminimal mungkin, sehingga kerja keras sekali itu perawat-perawat, dan perawat-perawat itu harus overtime yang banyak, akhirnya mereka burn out. Berhenti mereka bekerja dari jadi perawat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi ada yang dialami sekarang istilahnya the Great Resignation, orang-orang yang berhenti bekerja. Nggak tahu mau kerja apa, tapi mereka untuk saat ini berhenti dulu lah. Ya itu bukan karena ada stimulus dari pemerintah saja. Stimulus pemerintah sudah berakhir itu bulan Oktober, November. Tapi sampai saat ini justru bulan Januari, Desember dan Januari begitu banyak orang-orang yang berhenti bekerja. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan pekerjaan mereka. Ya, tidak menyukai. Nah, tahun 1970-an ada seorang penulis terkenal yang namanya Stutz Terkel. Dan dia salah ahli hubungan dengan bekerja ini. Ini yang dia katakan ya tentang bekerja. Dia dari research hasil penyelidikannya, dia katakan bahwa kebanyakan kita itu berada di satu posisi di mana kita sedang enggan dengan pekerjaan kita. Kita nggak suka dengan pekerjaan kita, tapi kita ya terima-terima saja. Menerima dengan enggan, ya daripada nggak makan, ya udah kerjain aja lah. Yang penting di akhir bulan atau di akhir 2 minggu sekali dapat paycheck, dapat gaji, ya udah senang-senang aja sesudah itulah. Jadi kita dengan enggan melakukan pekerjaan kita, atau poin berikutnya, pendulum berikutnya adalah orang yang tidak suka bekerja menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pekerjaan mereka. Jadi dengan kata lain jarang orang yang betul-betul yang bilang bahwa mereka itu mencintai pekerjaan mereka, itu jarang pada umumnya most people ya. Tapi pada saat yang bersamaan, walaupun orang itu terpaksa bekerja atau tidak suka bekerja tapi masih bekerja, walaupun demikian anehnya dikatakan most people are obsessed with their job. Namun kebanyakan orang itu terobsesi dengan pekerjaan mereka. Pekerjaan itu menghabiskan mereka. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Bahwa pekerjaan ini terobsesi. Ya, biarpun Anda tidak suka dengan pekerjaan Anda, tapi di rumah Anda akan ngobrol dengan suami atau istri. Aduh, Pak, di tempat kerja ini orang-orangnya resek betul, orangnya nggak benar semuanya. Masa mereka bikin begini? Jadi pekerjaan itu kita masih bawa ke rumah, kita masih pikirkan teman sekerja yang nggak benar. Pekerjaan itu baik yang Anda suka atau tidak Anda suka, Anda bawa ke rumah, Anda terus terobsesi, kadang-kadang Anda terus pikirkan sepanjang minggu, sepanjang hari, tidur pun masih mimpi-mimpi tentang pekerjaan Anda. Jadi digabunglah kehidupan Anda itu dengan kehidupan rumah tangga Anda, kita gabung dengan kehidupan bekerja kita. Ya, kalau kita lagi stres di tempat kerja, begitu pulang ke rumah, anak bikin masalah sedikit, langsung kita hajar habis-habisan anak kita. Jadi itulah ya, karena kita walaupun kita suka tidak suka dengan pekerjaan, most of us are obsessed. Kita terobsesi. Pengaruh pekerjaan kita bawa ke rumah. Hal yang suka tidak suka di tempat pekerjaan kita bawa ke rumah. Gaji kurang atau gaji lebih kita bahas terus sepanjang minggu, sepanjang lagi main badminton, sekalipun pikir-pikir besok nih kerjaannya gimana mau selesaikan sambil main badminton dan lain sebagainya. Itu sering terjadi. Jadi, dan bukan itu saja, mungkin ada orang yang dia mungkin nggak suka pekerjaannya, tapi mungkin dia suka duitnya, maka dia jadilah dia workaholic ya, orang yang kecanduan orang yang kecanduan bekerja. Bahkan di Amerika ini, saya sudah bilang waktu lalu ya, di Amerika aneh-aneh ya. Ada hari untuk tidak menurut. Itu kapan? Hari untuk tidak menurut itu tanggal 3 Juli, 1 hari sebelum hari kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli. Jadi kalau Anda tidak mau menurut,
Anda buat itu di tanggal 3 Juli. Nah, kalau Anda ingin apa? Workaholic Day. Amerika itu ada juga. Workaholic Day itu tanggal 5 Juli, saudara. Tanggal 5 Juli itu disebut dengan workaholic. Jadi Anda kok diingatkan bahwa Anda ini adalah pekerja keras. Anda adalah apa? Pekerja keras. Anda yang memikirkan selalu ya aktivitas-aktivitas pekerjaan itu Anda selalu pikirkan. Ini adalah workaholic. Istilah workaholic, orang yang alkoholiknya itu bekerja, kecanduan dengan bekerja itu dimulaikan psikologis yang bernama Wayne Oates tahun 1971 ya, yaitu orang yang apa ya, an uncontrollable need to work incessantly, orang yang tidak memilih apa, kebutuhan ini tidak dapat dikontrol untuk terus apa, bekerja, pikirkan terus bekerja, ya. Aktivitas di tempat tidur sekalipun yang dipikirkan bekerjanya besok untuk apa, ya. Bekerja dengan sepanjang apa untuk dapat uang, dan Anda bisa bacalah ini tanda-tanda bagaimana apa Anda itu workaholic. Workaholic juga tandanya salah satu bahwa itu mengganggu akhirnya apa? Pekerjaan itu mengganggu hubungan kita dengan suami atau apa? Suami atau istri kita. Jadi inilah manusia yang apa? Yang harus bekerja tetapi seringkali kebablasan, ya. Manusia yang perlu bekerja tetapi kebablasan. Tuhan mengetahui bahwa saudara dan saya itu perlu beristirahat. Ya, saudara dan saya, kita semua perlu beristirahat. Itulah sebabnya pada saat Yesus datang dikatakan, marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, datang kepada Tuhan. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. I will give you rest. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Kelegaan kepadamu. Ada satu hari perhentian yang Tuhan sudah apa? Berikan. Kenapa? Karena kita semua letih lesu dan apa? Berbeban berat. Tapi pada hari Sabat itulah apa ya? Kita mendapatkan apa? Istirahat, mendapat kelegaan. Ya, Tuhan sudah memanggil kita semua. Ya, datang kepadaku, datang. Tapi inilah manusia ya. Yesaya 30 sudah menyatakan bagaimana manusia itu apa? Selalu ingin mencari istirahatnya sendiri. Gantinya istirahat Tuhan. Yesaya 30 ayat 15-16 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, in rest. Dalam peristirahatan. Ini tinggal tenang ini berhubungan dengan kata kelegaan tersebut, istirahat tersebut. Dengan apa? Perhentian tersebut. Dengan berhenti, tinggal tenang. Perhentian dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari lebih cepat. Lalu Tuhan katakan apa? Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi kita pikir apa? Kita perlu kerja keras. Kita harus naik kuda yang kita pikir larinya lebih cepat, ya. Dengan lebih jago, lebih tangkas kita menaiki kuda tersebut. Kehidupan kita bahkan kita bekerja sampai 7 hari dalam 1 minggu, 24/7. Ya, kita kerja keras, kita naik kerja dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan kamu akan lari dan lenyap. Kerja keras 24/7, ujung-ujungnya Anda apa? Anda sakit. Ujung-ujungnya Anda masuk rumah sakit, atau kalau enggak, seperti di sini bilang mati atau lenyap. Siapa yang menikmati kerja keras kita ya, dengan kata lain ya. Kamu mau mengendarai kuda tangkas, kamu pikir, tapi pengejarmu itu akan lebih apa? Tangkas lagi. Kita pikir kita akan dapat uang yang banyak kalau kita sunat hari kerja. Hari Tuhan pun kita jadikan hari kerja kita sunat. Supaya kita dapat beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya sekali lagi, saudara. Siapa yang akan nikmati kalau Anda harus game, istilahnya ya. Jadi kita perlu Tuhan sudah memberikan aku. Percaya kepadaku. Sabat itu dihubungkan di sini dengan kata apa? Percaya. Ya, percaya saja. Nggak harus overtime hari Sabat. Nggak perlu harus disunat lagi hari perhentianku itu. Jangan lagi kamu sunat. Jangan lagi ambil dia supaya kamu pikir mau jadi lebih kaya. Dan lain sebagainya. Percaya. Semua kebutuhanmu akan aku penuhi. Semua kerinduan yang dapat sesuai dengan kehendakku akan aku berikan. Kamu akan lebih sehat kalau kamu berhenti hari ke-7. Kamu tidak bekerja. Kamu berfokus kepadaku. Pada saat kamu lebih tenang, maka kamu akan lebih sehat. Dan terbukti, saya udah nggak perlu lagi taruh di sini hasil-hasil pendidikan mengatakan bahwa orang-orang yang apa ya,
Orang-orang di Loma Linda, saudara, kenapa mereka itu berumur panjang? Salah satu yang dari Blue Zone Study untuk menunjuk, mempelajari kenapa orang-orang Advent di Loma Linda itu umur sampai 100 tahun. Kenapa? Selain karena makanan mereka, pola hidup mereka, karena mereka beribadah pada hari Sabat. Aduh, saya begitu banyak yang saya mau tampilkan di sini. Artikel-artikel tentang orang Advent yang di Loma Linda yang umur panjang. Kenapa? Karena itulah sumber apa ya? Sumber kekuatan yang mereka miliki. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka berhenti pada hari Tuhan, mereka beribadah pada hari Tuhan untuk beribadah tanpa harus bekerja. Dan disitulah pikiran mereka bisa lebih tenang, disitulah kesehatan mereka itu lebih bagus, dan disitulah apa ya? Disitulah mereka berumur panjang. Jadi kalau hari Sabat tidak ada bedanya dengan hari-hari lain. Anda juga masih bekerja, melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu ya, dengan kata lain ya. Hati-hati saudara. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita masih harus sunat lagi hari Sabat itu? Kenapa kita harus masih lagi pakai hari Sabat itu? Untuk apa? Ya, supaya kita bisa beli mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau kita memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa kita, itu tidak ada artinya. Saya mengajak kita semua. Kita perlu istirahat. Kita memerlukan satu saat untuk datang kepada Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Kiranya kita masuk kepada hari perhentian tersebut. Kiranya kita tidak mengeraskan hati kita. Dan pada hari ini, marilah kita mengambil satu keputusan untuk masuk ke hari yang Tuhan sudah nyatakan untuk berhenti. Supaya kita memperoleh istirahat dan kelegaan yang sejati. Saat ini, dan kita akan memiliki kelegaan dan istirahat yang sejati selama-lamanya di dalam kerajaannya. Tapi itu dia dapat kita cicipi saat ini. Kapan? Pada saat kita masuk ke hari perhentiannya, di hari ke-7, di hari Sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada mungkin tambahan ataupun kesaksian, pertanyaan atau apalah, silakan. Mungkin ada kesaksian dari pembahasan kita saat ini, silakan. Ada Papi, Mami, Om Ren, Bapak Simatupang. Silakan. Tante Omi Wisang, mungkin ada tambahan, silakan Tante jika ada. Saya mau kesaksian. Atau Bapak Awi. Ya. Bapak, Ibu Heni sudah angkat tangan lebih dahulu. Ibu Saya Heni mau dan Bapak kesaksian tentang hari Sabat ya, menguruskan hari Sabat. Ya satu bukti nyata lah. Heli, anak saya kan hari itu dulu kan dia kerja di rumah sakit overlaid. Jadi biasa ya di Amerika ini kan suka tukar jadwal ya. Ada. Jadi dia harus kerja hari Sabtu Sabat itu, ini Sabat libur, Sabat depan masuk gitu kan. Dia seterusnya jadi artinya satu bulan 2 kali kan masuk ya. Jadi dia pulang, dia cerita sama suaminya sama saya, dia bilang, aku harus kerja, katanya Sabat gimana ya? Katanya harus, kalau enggak dipecat, dia bilang. Akhirnya sampai pernah di sidang dua, karena Eli kan udah kerja 10 tahun lebih kan, tahu-tahu dia gitu bilang, manajernya bilang gitu. Jadi saya bilang sama suaminya lah, kami sepakat bertiga, kami bilang, Li, kita nggak mati kok hari Sabat nggak kerja ya, dan kita ada apa? Tapi Mak, kamu nggak bisa bayar rumah lagi kan, cicilan rumah ini. Akhirnya karena dia nggak mau kerja, dipecat, blacklist lah, dia punya kredit card udah nggak bisa, rumah pun diambil sama kita kredit nggak sanggup bayar kan. Tapi ya kita nggak ada ngeluh, nggak ada suka, ya tetap biasa aja. Saya pikir gini, saya bilang saya suka kasih kuatan, nggak apa-apa, Tuhan akan bayar kembali. Jadi saya suka doa kan, saya doa setiap hari, saya berdoa sama Tuhan sampai kami benar lah 2 tahun kami hidupnya pindah sini pindah sana, apartemennya karena 2 kamar, kami ada cucu saya waktu itu cucu 3, saya suami istri Eli, jadi 1 kamar 3 4 ya.
Begitulah kami, tapi Tuhan tidak mau utang kita. Karena ketaatan Heli, puji Tuhan, sekarang ini bukan kita lagi sewa apartemen, punya 2 rumah, 1 kondo sudah lunas, tinggal 1. Nah, 1 kena Heli mungkin mau pindah ke Dallas, mau dijual lah yang 1 itu kan. Nah, itulah Tuhan nggak mau hutang kan, dia kreditnya bagus kembali. Dia bisa ambil lagi rumah, dia kredit lagi, ya itulah rumah 1, ya ini sekarang kita tinggali di kondo, 2 kamar, udah lunas. Inilah Tuhan tidak mau utang kita. Apapun kita kena Tuhan, taatin hukum Allah, Tuhan kasih semua yang terbaik bagi kita. Jadi ini kesaksian saya mudah-mudahan menguatkan saudara-saudara yang tidak usah kerja hari Sabat, enggak perlu takut. Tuhan kita kaya kok, ya. Nih, amin. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya, Ibu Heni. Pendeta Tikualu, silakan, Pendeta. Oke, makasih banyak, Sir. Ini sangat-sangat menguatkan untuk pemaparan yang sudah disampaikan. Masalahnya sekarang ini menjadi masalah kompleks bagi para anggota jemaat. Jadi kalau melihat dari apa yang telah diterangkan tadi, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus bagi mereka yang ingin bekerja pada hari Sabat. Ya, contoh seperti ini, ada pertanyaan, bagaimana Sir, kita akan mau bekerja, ya, kita mau bekerja, tetapi saya ingin supaya pekerjaan yang saya buat ini tidak menyakiti Tuhan, ya. Tetapi bagaimana Sir? Dilemanya adalah saya mau sebagai perawat. Nah, bagaimana Sir? Kan ini saya perawat, kan melayani juga. Ya, kami melayani juga di dalam pekerjaan ini. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini Sir kepada mereka? Dan kemudian yang kedua adalah kompleksnya dari anggota jemaat adalah ketika mereka hari Sabat selesai makan dan kemudian ini kan banyak masalah-masalah klasik. Langsung cuci tuh piring dan sebagainya. Kita beberapa kali langsung sampaikan bahwa tidak bisa seperti ini. Apakah tidak ada hari lain? Ya, kan ada sebentar habis tutup Sabat ataupun pada hari-hari minggunya. Makasih, Sir. Ya, Pendeta, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Walaupun mungkin kita tidak memiliki waktu ya untuk membahas secara dari satu poin ke poin yang lain tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, karena ini akan sangat panjang sekali ya. Dan saya percaya saya pernah juga telah satu waktu lalu ya memberikan prinsip-prinsip ya, karena lebih baik kita melihat prinsip hari Sabat karena dari prinsip itulah dapat kita aplikasikan kira-kira hal-hal yang bisa lebih secara mendetail yang masuk kepada kepada poin-poin tersebut. Jadi memang ini adalah satu hal yang menjadi satu perdebatan yang paling utama pada saat kita berbicara tentang pemeliharaan hari Sabat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Dan itu kita akan terus masuk kepada berbagai macam skenario, boleh dikatakan berbagai macam skenario dari mana yang boleh dan mana tidak boleh. Dan Yesus sendiri pada zamannya itu dia tidak mau terlibat kepada hal-hal yang yang masuk yang apakah boleh angkat ini, tidak boleh angkat ini pada hari Sabat dan lain. Jadi ini satu pembahasan yang pembahasan yang ramai. Tapi poinnya adalah kembali segala sesuatunya itu kita bertanya. Kalaupun kita mau seperti tadi kita harus dalam rumah sakit Advent misalnya kita harus melayani sebagai perawat, tentunya itu ada exceptional dalam arti ada yang katakan misalnya ya, jadi itu adalah seperti pekerjaan pekerjaan kebajikan, jadi gajinya pun itu tidak dibayar ataupun gajinya itu diberikan sebagai persembahan. Itu ada begitu banyak lah nuansa hubungan dengan perawat dan lain. Tapi poinnya adalah kenapa kita harus melakukan? Di mana hati kita? Itu yang utama yang harus kita selalu tanyakan. Pada saat saya bekerja sebagai perawat hari Sabat atau menjaga klien pada hari Sabat, pertanyaan kita adalah tujuan kita ini untuk apa? Apakah kita jaga klien itu dengan tujuan membawa mereka sama-sama masuk ke gereja supaya mereka bisa menikmati pekerjaan gereja, atau kita takut mereka itu kalau direspit atau apa istilahnya nanti diambil orang atau apalah, atau uangnya jadi berkurang dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya itu kembali kita harus bertanya kepada hati kita masing-masing. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, termasuk pada hari Sabat?
Ya, apapun yang kita lakukan itu, entah seperti contoh-contoh lain yang pendeta lakukan tersebut, apa motivasinya? Dan adakah kita sudah menyucikan motivasi tersebut dengan kata lain kita berdoa sungguh-sungguh dengan kepada Tuhan untuk Tuhan, apakah tolong sucikan motivasi saya ini? Apakah mudah-mudahan ini motivasi yang berkenan kepadamu sehubungan dengan apa yang saya akan lakukan atau tidak lakukan pada hari Sabat. Inilah kurang lebih saya ingin hanya menjawab secara prinsip pendeta, daripada kita harus melihat secara mendetail satu demi satu, itu bisa jadi istilahnya panjang begini. Mudah-mudahan ini dapat diterima pendeta Ikwalu. Ya. Ya. Om Rain mungkin atau Papi atau yang lainnya mungkin dapat tambahkan Terima untuk kasih. menjawab pertanyaan jika ada. Silakan. Banyak pendeta. Satu pengalaman yang saya perhatikan di Makassar, ada seorang dokter yang memang dokter anak yang sangat terkenal di kota Makassar, Dokter Rizal, Johan Rizal, kakak dari dokter yang sekarang sudah di rumah sakit Advent. Dia kalau periksa anak-anak itu sampai jam-jam 10 malam, ratusan anak. Dia kan juga siangnya kerja di rumah sakit, tapi dia praktek. Jadi dia ambil keputusan bahwa persis buka Sabat dia tidak terima bayaran. Semua dia kasih free kepada pasien-pasien yang datang. Dan itu kami perhatikan, pernah kami kunjungi dia persis sementara buka Sabat, kita berdoa, ibu-ibu di luar, anak-anak lagi menangis tuh. Kaget mereka, kok nggak dibayar? Nah, nggak bisa bayar. Hanya hari Jumat malam begini kita Sabat. Dan ada satu sebutan yang saya baca juga, kita Stephen, bahwa ada 2 jenis pemelihara Sabat. Pemelihara Sabat yang pertama ialah mereka senang sekali kalau sudah dekat-dekat buka Sabat. Mereka senang sekali. Tapi jenis yang kedua, mereka senang sekali kalau dekat-dekat tutup Sabat. Ini yang juga artinya kelihatannya memang. Tapi begitulah, kita tidak boleh kritik siapapun. Biarlah kita jangan jadi. Yang kedua itu, biarlah kita senang sekali untuk terima Sabat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Om. Ya, silakan Ibu Simatupang. Yang ada yang lain? Oh, Ibu Debbie juga ya, tapi terserah. Yang mana lebih dulu, Ibu Simatupang mungkin? Baik, selamat pagi semuanya di waktu Indonesia. Selamat sore buat waktu sana. Saya memberikan kesaksian mengenai keadaan kami. Suami saya dulu dia memang basicnya dari Muslim. Dan dia dibaptis di Makassar. Di sini ada pendeta Rain yang membaptis di Jemaat Durian. Suami saya awalnya dia kerja dia anggota pegawai negeri PNS. Tapi pada waktu dia menerima Yesus, dia ambil keputusan untuk tidak bekerja di PNS karena harus masuk hari Sabat mengajar. Pergumulan kami memang sangat sulit ya, karena waktu itu kami waktu baru menikah, terus dia keluar dari pegawai negeri, tapi memang yang dikatakan tadi sama Ibu Heni, kita tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Dan mungkin kita tahu kalau di masa-masa rumah tangga muda itu tidak mudah untuk tidak punya pekerjaan. Ya, kita anggap udahlah bekerja aja kalau begitu, tapi ya mungkin karena kami memang dididik dengan dasar iman kita mesti bertaat kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya juga mengingatkan kepada suami saya, tapi memang suami saya itu waktu dia menerima Yesus, memang dia benar-benar, saya tidak pernah menyarankan sesuatu apa-apa, tapi dia sendiri yang menerima. Akhirnya ambil keputusan keluar dari PNS, dan memang Tuhan baik. Kami dipanggil ke Jakarta, kebetulan ada om saya, Om Amos Talmepa, kamu pindah aja ke Jakarta katanya. Lah, bagaimana kerja di Jakarta? Sangat sulit tahun-tahun itu.
Tapi memang kita berjuang, akhirnya suami saya berangkat sendiri ke Jakarta dan dia diterima di di sekolah Advent Salemba. Waktu itu biar saudara tahu, waktu itu gaji pertama itu masih 200.000. Itu kesaksian saya, tapi perjuangan kami memang sangat, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, waktu itu suami saya duluan ke Jakarta dan waktu itu saya sedang mengandung 4 bulan kalau tidak salah itu. Orang tua saya tidak memberi izin untuk ke Jakarta saya dalam keadaan seperti itu. Dan puji Tuhan, pendek cerita, suami saya memang tetap taat. Nah, yang dia alami, dia pernah bersuara, kenapa ya kita tambah mengikut Yesus kok tambah banyak penderitaan yang kita alami. Menurut dia, waktu dia sebelum masuk Advent, dia merasa tidak ada masalah. Dalam hal apapun dia merasa tidak ada masalah bagi dia. Mau dalam pekerjaan, mau dalam apa, dia anggap enak-enak aja dia jalani. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus memang banyak tantangan yang dia hadapi hingga saat ini. Tetapi puji Tuhan dengan dukungan doa-doa mungkin dari sahabat-sahabat, walaupun keluarganya juga tidak, kadang-kadang suka menghina, bukan menghina ya, dia menjudge bahwa makanya kalau kau sudah menerima Yesus, apa sekarang yang kau terima? Penderitaan kan? Tapi pernah sekali dia bermohon kepada orang tuanya untuk meminta uang. Waktu itu sudah lama ya. Keluarganya, saudaranya menyampaikan seperti ini. Lah, katanya anak Yesus tidak miskin, tidak bisa minta-minta. Nah, mulai saat itu dia tidak pernah lagi memohon sesuatu apapun dari keluarganya sampai saat ini. Tetapi puji Tuhan yang saya mau saksikan di sini adalah walaupun banyak yang dia lewati, rintangan, tapi saya kadang-kadang ragu, aduh jangan-jangan dia menyerah nih. Dia gara-gara dia mengalami pengalaman yang pahit-pahit, tapi puji Tuhan dia tidak pernah mengeluh, tapi dia tetap bertahan, walaupun kadang-kadang sakit, dia tetap mau masuk kerja. Puji Tuhan pendeta, kemarin hasil pemeriksaan semua bagus, saya tidak tahu apakah ini mujizat Tuhan, memang saya yakin ini mujizat Tuhan. Padahal saya sudah melihat keadaan dia sudah seperti ini, dan saya kemarin bilang apa kita ke Rumah Sakit Bandung ulang menemui pendeta Alvin karena memang dokter Alvin karena dia memang ditangani, tetapi susah karena waiting list. Jadi kita di sini. Tapi puji Tuhan pendeta, terima kasih juga semua doa-doanya. Suami saya agak membaik, sudah membaik sama sekali. Saya tidak tahu, saya bersyukur sama Tuhan. Karena memanglah doa-doa kita dan iman kita yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun itu, kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, itu aja pendeta. Terima kasih untuk tambahan dan saksian. Silakan Ibu Simatupang. Masih ada waktu? Masih. Oh iya. Saya akan bersaksi pengalaman saya sendiri. Ketika saya bekerja, saya memang selalu sebagai perawat, saya melamar selalu tidak mau bekerja pada hari Sabat. Saya tidak bekerja pada hari Sabat selama bekerja itu. Lalu kemudian administrator menawarkan saya untuk disponsor mendapatkan green card. Lalu saya dipanggil, dia orang Yahudi dan dia selalu senang. Saya tidak tahu ya kenapa dia selalu senang. Lalu dipanggil ke kantor, dia katakan, saya mau sponsor kamu menjadi green card, tetapi kamu harus bekerja pada hari Sabat. Lalu saya katakan, terima kasih. Kalau kamu paksa saya bekerja hari Sabat, biarlah di surga saya mendapatkan green card. Lalu dia katakan, ya benar. Lalu dia katakan, wah itu rumah sakit Advent bagaimana? Semua perawat-perawat bekerja hari Sabat, tentu rumah sakit Advent akan tutup kalau semua tidak mau bekerja seperti kamu. Lalu saya katakan, Sir, itu personal saya tidak mau bekerja. Lalu dia katakan, bagaimana kalau hari ini kamu perawat hanya 2, saya butuhkan kamu bekerja. Lalu saya katakan, ya saya akan datang, tetapi jangan dibayar. Saya akan menjadi volunteer. Saudara, saya akan saksikan di sini. Dia bilang kepada saya, dia lihat saya lama. Lalu dia katakan, mulai hari ini kamu off Sabtu dan saya akan sponsor kamu. Itu kalau kita berani. Karena pada waktu itu dia katakan, semua orang ingin disponsor. Kamu
Tidak mau. Saya katakan, biar saya dapat di surga, sponsor saya. Lalu dia katakan, mulai hari ini, kamu off Sabtu, dan kamu mendapatkan green card. Itulah kesaksian saya ya. Jadi saya puji Tuhan. Kalau kita berani ya, tidak menawar-nawar, berani spontan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Debbie, terima kasih banyak Ibu Simatupang untuk kesaksian-kesaksiannya. Baik, mungkin ada, karena waktu kita mungkin dari live stream mungkin tidak ada lagi mungkin deh ya. Oke, jika tidak ada kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Kita bersyukur bersama-sama dengan kita di Zoom ada saudari Mona Lisa saya percaya. Dan saya mengundang kita semua untuk terus dapat juga mengundang saudari Mona Lisa ini atau Ibu Mona Lisa yang kita terus dapat doakan sehingga gangguan ginjal, yang mengalami gangguan ginjal, masalah sakit ginjalnya. Jadi kita terus doakan kiranya Tuhan akan campur tangan dalam hal ini. Kita juga terus akan doakan Jane. Kita sudah mendoakan Jane beberapa waktu yang lalu karena dia masuk di emergency dan juga dia sudah sempat masuk di ICU. Tapi saya percaya saat ini dia sudah berada di dalam ruangan biasa dan dalam proses penyembuhan atau pengobatan selanjutnya. Kita akan terus doakan saudari Jane. Saya mengundang kita semua untuk terus mendoakan saudari Mona Lisa dan saudari Jane Rononu ini dan juga usulan-usulan doa lainnya. Mungkin ada yang lainnya selain hal tadi? Neta Mamuli saya lihat sudah ada yang mau disampaikan? Tidak. Mau didoakan? Oh, tidak. Baik, ada lagi ya, mungkin saudari Mona Lisa mau bicara? Saya selamat pagi Bapak. Ya. Saya ke hasil scan kemarin kedua ginjalnya bengkak karena mungkin kemarin saya minum air kelapa, terus itu saya pipisnya darah, lalu saya berangkat ke rumah sakit. Hasil ronsen mengatakan bahwasanya ginjal kiri kanan saya sakit dan bengkak dan kemungkinan ada batu di ginjal atau di saluran kencing, Pak. Jadi saya mohon doanya untuk nanti endoskopi dan seterusnya, mudah-mudahan ada obat yang tanpa operasi. Penyakit itu bisa diangkat, Bapak, dan bantuan doa Bapak dan kita semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Mona Lisa. Baik, ada lagi yang lainnya dari Zoom yang dapat saya lihat? Ya, jika tidak ada lagi, silakan Dek dari live stream. Yang pertama mungkin ada silent request dari Tante Kathleen Mambo dari keluarga lelaki senior dan juga Khalili, Pendeta. Dan juga tolong tetap doakan Ibu Kaparang dalam pergumulannya. Oh ya, saya mohon maaf waktu Ibu Oce Kaparang meminta untuk didoakan, saya cuma teringat Om Oce Kalangi. Saya pikir itu Bapak saya dalam doa, saya mendoakan Bapak Oce Kaparang, tapi sungguh itu adalah Ibu Oce Kaparang. Saya mohon maaf kesalahan yang tidak disengaja dengan kata lain ya. Jadi kita akan terus doakan, Ibu Oce Kaparang dalam permohonan pribadinya, pergumulan pribadinya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada lagi, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada malam hari waktu Amerika kami dapat berkumpul Tuhan. Untuk saling terus mendapatkan kekuatan dari surga yang Engkau telah siapkan dan telah berikan kepada kami. Dan juga untuk dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami telah mempelajari bahwa Tuhan telah memberikan cicipan surgawi di dalam kehidupan kami. Yaitu pada setiap hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Pada saat kami dapat masuk dalam satu hubungan persekutuan dengan Engkau secara penuh. Pada hari tersebut Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kebutuhan yang terutama yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia dalam dunia itu, peristirahatan. Baik secara fisik maupun secara mental dan rohani.
Kami bersyukur Tuhan karena masih ada satu hari Sabat tersebut Tuhan yang Engkau siapkan. Sehingga pada hari itu Tuhan kami dalam iman, dalam kepercayaan kami melepaskan segala beban kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan kami dan hal lainnya. Dan kami dapat berfokus kepada Engkau, percaya bahwa Engkau akan menjaga, Engkau akan membantu kehidupan kami, Engkau akan terus menuntun kehidupan kami. Sehingga nanti suatu saat di dalam kerajaan-Mu, kami dapat memiliki peristirahatan yang sempurna selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak akan lagi memiliki masalah-masalah penyakit, masalah-masalah keuangan, masalah-masalah keluarga, dan hal-hal yang meresahkan, yang telah menghimpit kami Tuhan di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan atas pekabaran tersebut. Dan kami juga terus membawa saudara-saudari kami Tuhan dengan pergumulan-pergumulan mereka. Hamba-Mu yang terus berdoa bagi Tante Kathleen Tuhan, Kathleen Sumanti Mambo Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Kehidupan Tante Kathleen, Om, anak-anak dan cucu-cucu. Kiranya Tuhan akan selalu melihat kebutuhan mereka. Tuhan melihat pergumulan mereka dan memberikan jalan keluar dari jika ada pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka alami. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Ibu Oce Kaparang Tuhan, yang juga pada saat ini telah bersama-sama dengan kami terus membawakan pergumulan-pergumulan kehidupannya. Pergumulan-pergumulan kehidupannya. Tuhan kiranya Engkau akan selalu menuntun Ibu Oce sehingga dia akan melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan baginya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudari Lili di Bandung Tuhan. Kami mengetahui, Engkau mengetahui Tuhan bagaimana pergumulan dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, lihatlah anak Tuhan ini. Angkatlah dia untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, begitu banyak juga umat-umat Tuhan lainnya dengan pergumulan-pergumulan mereka seperti Om Yan, Tante Sin, hubungan dengan keluarga mereka, cucu-cucu mereka. Kiranya Tuhan Engkau mendengarnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudari Catherine Mondigir Tuhan dengan pergumulan-pergumulan hubungan dengan keluarganya. Kami berdoa kiranya Ibu Mondigir akan selalu mendapatkan penyertaan Tuhan yang pasti di dalam kehidupannya. Kami juga berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Zoom. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi saudari atau Ibu Mona Lisa Tuhan, yang mendapatkan berita tentang hubungan dengan masalah ginjal atau penyakit ginjal yang dia alami, pembengkakan kedua ginjalnya. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau dapat menjamah, Engkau dapat memberikan kesembuhan. Kami bermohon jika itu adalah kehendak-Mu, biarlah kehendak itu yang terjadi Tuhan. Dan inilah permohonan yang dapat kami sampaikan. Tapi segala sesuatu kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau memberikan yang pasti, kekuatan kerohanian yang pasti. Yang akan memberikan kekuatan kepada Ibu Mona Lisa. Sama seperti kekuatan yang pasti, kekuatan rohani. Terus menjadi bagian Tante Since Pua Tuhan. Tante Since di Manado, kami dapat melihat itu telah menjadi bahagiannya kekuatan rohani. Walaupun mungkin masalah kesehatan masih berada, tetapi kekuatan rohani telah menjadi satu semangat bagi Tante Since, bagi Ibu Pendeta Paruntu, bagi Saudari Jane Rononuwo di Philadelphia, dan kiranya Tuhan mereka ini juga dapat menjadi satu contoh tentang kekuatan yang pasti yang Tuhan sudah berikan, yang dapat menjadi satu inspirasi kepada Ibu Mona Lisa dan juga saudari-saudari kami lainnya dalam masalah-masalah kesehatan mereka. Kami bersyukur Tuhan akan terus menyertai Bapak Gasing dalam proses kesembuhannya. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mendengarkan permohonan Ibu Debbie, dan juga kiranya kesembuhan yang sempurna dari surga dapat menjadi bagian Bapak Gasing. Kami juga terus berdoa bagi Tante Vin Sasela Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagiannya. Kami terus juga berdoa bagi saudari Carol, Ibu Leli Manuhutu, dan juga saudara-saudari kami lainnya, hamba mungkin tidak lagi sempat sebutkan satu persatu. Kami berdoa bagi Ibu Heni dan berikut juga cucunya James Simbolon. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Saudara Aman Saragi Tuhan dengan masalah kanker yang dia alami. Saudari Jili Rawung Tuhan dengan istrinya. Kami terus berdoa kiranya saudara-saudari ini dapat memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Pendeta Runtu Rambi juga Tuhan, kiranya Tuhan terus berjuang bersama-sama dengan dia. Kami percaya zaman surga akan membantu pendeta ini dalam mengatasi masalah kecelakaan yang dia alami pada beberapa yang lalu. Kami juga berdoa kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui live stream dan melalui Zoom seperti hamba
sudah lihat pada saat ini, bersyukur melihat mendengar kesaksian daripada Om Ren, Papi Mami, keluarga Bapak dan Ibu Simatupang, kesaksian Ibu Simatupang kiranya itu juga dapat menjadi satu kekuatan Tuhan bagi kami semua untuk tetap setia. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan membantu Tante Yulin Walean, Saudari Lucy, Bapak dan Ibu Awi yang bersama-sama Ibu Montang, dan semua pendeta-pendeta yang sudah berbakti bersama-sama, Pendeta Mamuli dan Pendeta Tikualu. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Menyertai juga Pendeta Rain Alo yang berbakti melalui live stream dan juga berdoa bagi istrinya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Oce Kalangi Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga Om Oce dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan akan menjaga dia, memberikan kesehatan yang pasti dari surga pada saat dia melakukan pekerjaannya, juga menyertai Tante Els, anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia. Penyertaan surga juga menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi adik Om Oce, Ibu Ola Kalangi Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menyertai beliau dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Kiranya persekutuan dengan Tuhan akan selalu menjadi hal yang menguatkan, terus menguatkan Ibu Ola Kalangi. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak, khususnya Saudari Jennifer Asa. Tuhan mengetahui pergumulan-pergumulan Jennifer, Tuhan mengetahui rancangan surga yang dapat terjadi bagi Jennifer di dalam kehidupannya. Sertailah dia Tuhan, biarlah penyertaan itu dapat selalu menjadi bahagiannya, membawa Jennifer, membawa rancangan-rancangan surga itu menjadi pasti di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan kami, sempurnakanlah doa-doa kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat melihat jawaban Tuhan di waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat itu adalah waktu yang indah yang dapat kami lihat nantinya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudari sekalian atas kebersamaan kita sekalian. Sampai bertemu kembali besok di kesimpulan pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Amin.